pagi hari ini? Silakan Caca. Suara Miss Jula kedengeran? Kedengeran kok, Miss. Ayo, Caca. Caca, suara Miss Jula kedengeran, Caca? Agak putus-putus, Miss. Sinyalmu. Jaringan. Coba dari chat aja, Miss. Miss ketik dari chat. Langsung aja deh, siapa yang mau selain Caca, yuk. Karena Odi terlambat, Miss Jula minta tolong sama Odi ya, untuk doa pembukanya. Miss. Ya. Kemute kamu. Doa pembuka, dah, Miss. Iya. Oke, Miss. Oke. Pelajaran bentar. Pelajaran IPA. Ya. Pembukaan pelajaran IPA. Ayo Odi, diajak teman-temannya. Ya, mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran IPA, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin belajar IPA dengan Miss Yula, ya Tuhan. Berkatilah kami, ya Tuhan. Semoga apa yang diajarkan Miss Yula dapat berguna untuk masa depan kami, ya Tuhan. Berkatilah kami juga, ya Tuhan, supaya tidak ada gangguan jaringan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Thank you Odi. Oke, kita lanjutkan menyanyikan lagu nasional ya. Ayo, siapa yang mau usul lagu nasional apa hari ini? 17 Agustus. Indonesia Pusaka. Indonesia Pusaka. Halo Bandung. Halo Bandung. Ayo apa lagi? Sublok suang. Bukan dong. Itu kan lagu tradisional, bukan lagu nasional. Ayo, lagu apa? 17 Agustus ya. Ya. Gundul-gundul pacul itu lagu tradisional, bukan lagu nasional. Ayo, 17 Agustus ya. Atau Hari Merdeka. Oke, siapa? Merdeka. Kan sama aja, Miss. Iya, sama aja. Sama aja. Ayo jadi, diajak teman-temannya jadi. Aduh. Pakai musik, Miss yang share screen. Enggak. Langsung. Oke, langsung Miss Yula mulai aja ya. Hari Merdeka ya. Oke, 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Hari kemerdekaan. Hari Merdeka dan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih disandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Oke, good job. Selanjutnya pembacaan Pancasila. Ayo, siapa tadi yang bertugas Pancasila hari ini? Remiel. Oke, Remiel. Pancasila. Satu. Maha Esa. Kemanusiaan adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia.
Empat. Pimpin oleh pelaksanaan dengan musyawaratan Musyawaratan perwakilan pada sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, ya Misila mulai ya. Misila sapa terlebih dahulu, tapi sebelum itu coba semuanya dinyalakan kameranya. Valen. Nah, Gaby. Oke, Gaby pakai seragam. Gaby pakai seragam, Valen pakai seragam. Oke. Remiel pakai seragam. Nggak apa-apa. Oke, langsung Misila mulai ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Misula. Kok lemes? Nggak mau kalau lemes gini. Ayo, Misila ulangi ya. Jawab dengan semangat. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Misula. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua ya untuk tes semangat pagi ini. Oke, hari ini kita belajar IPA tentang apa? Sudah ada yang lihat di Sakit apa namanya penyakit pada jantung, Lalu, jantung koroner, hipotensi, apa namanya? apalagi yang subtema 3 tentang apa? Untuk tema 3 guys. Cara Tentang mencegah gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh. Oke, jadi langsung hari ini langsung kita belajar 2 subtema. Subtema 2 dan subtema 3 ya. Karena minggu depan kita sudah apa? PH. Sudah PH ya. Jadi hari ini kita belajar terakhir di tema 4 sebelum kita masuk ke tema 5. Cepet ya, kelas 5 ya. Iya. Kelas 1 2 Koroner itu apa? apa? Jantung Koroner. Oke, karena Remiel sudah bertanya, Miss, jantung koroner itu apa? Miss Langsung kita Maris. mulai ya. Kenapa? Oke. Langsung ya. Karena Remiel sudah bertanya, Miss, jantung koroner itu apa? Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang Kok langsung subtema 3, Miss? Oh ya, ini. Nah, jantung koroner ya. Ada di halaman berapa jantung koroner? 20. 28. Jantung halaman 28. Sekarang bulan Oktober. Berarti masuk di bulan apa? Literasi. Oke, sekarang absen dulu yang angkat tangan. Oke, Andrew yang pertama. Yang kedua, Michael. Yang ketiga, Odi. Yang keempat, ayo, Shane. Kelima, Hizkia. Keenam, Stephen. Remiel. Stuart. Oke, Mijula panggil satu-satu dulu ya. Oke. Yang pertama, Andrew. Halaman 28 ya. Peredaran darah manusia sangat berperan penting bagi tubuh. Oleh karena itu, organ-organ peredaran darah harus selalu jaga kesehatannya. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Jika salah satu organ mengalami gangguan, peredaran darah akan mengalami gangguan dan tidak dapat bekerja dengan baik. Gangguan kesehatan dapat terjadi di jantung,
pembuluh darah atau darah berikut beberapa gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Oke, stop. Thank you, Andrew. Nah, jadi hari ini kita membahas tentang gangguan kesehatan pada jantung ya. Coba dipegang sendiri-sendiri jantungnya sekarang. Jantungnya. Oke, jantungnya ada di mana? Di sini? Di sini? Tidak, di sebelah kiri, Miss, di dada. Kan sudah gini-gini. Oh iya, ada di dada ya. Coba sekarang dipegang, dirasakan. Nih Jula bilang mulai, nanti dihitung ya. Detak jantungnya dihitung ya. Oke, Miss. Belum ketemu. Nanti Jeduk, Miss. Jeduk. Jeduk-jeduknya kenceng banget, Miss. Nanti aku ngitungnya berarti. iya dong. Iya, biasanya kalau habis capek itu nanti cepat detak jantungnya. Aku biasanya habis lari selalu detak jantungku cepat. Benar. Oke, Andrew nggak ketemu, detak jantungnya nggak ketemu. Kok Betul. menakutkan? Iya, kok hilang nih? Parah. Kok hilang? Kok menakutkan Jadi gitu? takut. Nggak ada detak jantungnya ya? Berarti kamu kebanyakan istirahat. Iya, betul. Jadi nggak ada detak jantung. Oh, ini. Kayak kan tidur. Sekarang stop dulu. Kita hitung ya. Mulai. 1, 2, 3. Mulai dihitung. 1, 2, 3. Jangan bersuara. Nggak ada, aku nggak ketemu sama sekali dari tadi. Oke, stop. 30. Waduh, 30. Aku 19. Aku 30 Miss, detak jantung. Bijula panggil dulu satu-satu. Odi berapa? 19, Miss. 19. Michael? 30. Shen? 15. 15. Iskia? 10 juga, Miss. 30? Ya, 30. Steven? Enggak ketemu. Wah, ini Remy? tanda-tandanya sangat mengerikan. 20, 30, 35. Stuart? Banyak banget. 27. 37? 30 tuh 35. Shen? Sudah ketemu detak jantungnya? Dapat berapa sih, Shen? Miss, aku habis olahraga, habis main basket itu Iya. Saya habis olahraga pokoknya capek. Capek itu nanti pasti detak jantungnya jadi cepet. Oke, stop dulu ya. gitu. Kayak suara tembakan. Jadi untuk detak jantungnya yang terlalu banyak, melampaui batasnya ya, kemarin Bijula sudah menyampaikan kalau detak jantungnya terlalu kencang, jeduk. Nah, itu berarti apa? kurang tidur. Kurang istirahat. Pinter. Jadi untuk istirahat dan membuat jantung berdetaknya normal jam berapa kemarin? Cuma jam 9. Aku hampir jam 11 misalnya ngerjain Dena, Miss. Aku ngerjain Dena, Miss. Hari sampai agak hampir jam 11 kan aku tidur, Miss. Aku kemarin jam 10, Miss, tapi aku nggak kerasa tuh detak jantungnya, Miss. Enggak, ini Sama. berarti letaknya enggak, Andrew kurang tahu letak jantungnya itu di mana ya. Coba nanti ditanyakan, Ma atau Mi, coba deh rasakan detak jantungku. Ada nggak ya kira-kira? Pasti ada. Biasanya detak itu yang waktu itu detaknya itu katanya waktu itu aku rasakannya di tengah-tengah, Miss, di dada. Di tengah-tengah, iya biasanya ada di dada gitu. Oke, kita kembali ke laptop ya. Nah, jadi peredaran darah manusia itu sangat berperan penting ya, peredaran darah manusia. Jadi pada saat si darahnya itu mengalir ke seluruh tubuh kita, itu akan ada positif dan negatifnya ya. Jadi kemarin seperti
peredaran darah yang tersumbat. Apa yang terjadi kemarin? Misal jarinya dikasih karet yang terlalu kencang. Apa yang terjadi? Jarinya yang jadi merah. Berarti Peredaran darah akan berhenti. iya, peredaran darahnya berhenti ya, berhenti di jari tersebut, jadi tidak bisa menyebar ke seluruh tubuh. Nah, ternyata di dalam peredaran darah dan kesehatan jantung itu banyak sekali gangguan-gangguannya atau penyakitnya. Coba sekarang kita lihat halaman 28 ya. Andrew sudah sekarang dilanjutkan sama Michael. Tulis jantung koroner. Jantung koroner ditandai dengan adanya penyumbatan pada pembuluh darah oleh berbagai macam zat, misalnya lemak dan zat kapur. Penyumbatan ini menyebabkan aliran darah ke jantung menjadi terhambat sehingga jantung tidak dapat bekerja dengan baik. Gejala yang ditimbulkan oleh penyakit ini antara lain sesak napas, nyeri pada bagian tertentu, dan cepat lelah. Oke, thank you Michael. Ya, jadi penyakit jantung koroner ini terjadi akibat penyumbatan ya, penyumbatan pembuluh darah oleh berbagai macam zat. Ini. Jadi penyakit jantung terjadi ketika arteri korona atau arteri yang memasuk darah ke otot jantung ya menjadi mengeras atau menyempit. Bisa dilihat gambarnya yang ini yang di bawah. Bisa terlihat? Bisa terlihat? Ya, Nah. kayak pipa ini. Jadi ini merupakan salah satu aliran untuk mengalirkan atau memasok darah ya. Jadi kalau alirannya ini tersumbat, maka apa yang terjadi? Maka akan terjadi jantungnya itu tidak bisa bekerja dengan baik, gitu ya. Nah, ini merupakan plak yang ada di arteri koroner. Koroner ya, jangan salah. Nanti corona gitu salah. Jelas kayak namanya apa itu yang tentara-tentara koroner gitu ya Mas ya? Apa itu? Tentara kolonel. Di film-film apa Tentara gitu loh Mas? kolonel. Oh iya, Ya kolonel. Kolonel. Bukan koronel. Coba di Iya, kolonel. Jelas ya namanya. Bukan mirip. pakai untuk mengingat-ingat ya. Jadi kalau jantung koroner itu ada plak atau ada penumpukan minyak atau penumpukan lemak ya, penumpukan kolesterol. Nah, itu terjadi pada arteri koroner gitu ya. Jadi ingat-ingat. Oh iya, katanya Miss Yula itu kayak TNI ya. Kalau TNI itu kolonel, kalau yang penyakit jantung itu koroner gitu ya. Miss aku mau tanya Miss. Ya, boleh. Bentar. Ini yang 120 ini sama per 80 mmHg itu bacanya gimana? Tetap per ya Mana Miss? itu? Milimeter Yang satu. Pokoknya Hipertensi dan hipotensi loh. Kita kan masih belum sampai Bahas dulu. Jangan langsung ke situ. Ayo. Miss koroner itu apa, Miss? Cara bacanya. Penyakit. Koroner itu penyakit. Kau nggak dengerin Tarem? Buku ada loh ini loh di atas. Jantung koroner. Penyakit jantung koroner. Itu loh di share screen Miss. Sudah dibaca lah. Sudah. Jangan sangat besar. Sudah. Sudah. Miss, aku mau tanya Miss. Koronaria ya. Penyakitnya ya. Miss, Jadi kalau Miss mau tanya Miss. bentar ya. Jadi Miss Yula jelaskan dulu. Nanti kalau Miss Yula bilang anak-anak ada pertanyaan enggak? Baru kalian bertanya gitu. Biar enggak teman-temannya enggak bingung. Aduh ini ngomong apa? Miss Yula ngomong apa gitu ya. Nah, ini kita lihat. Arteri koronia menjadi mengeras dan menyempit karena plak. Nah, kita lihat. Ini seharusnya itu bentuknya lurus kayak pipa, ya. Bentuknya ini tuh lurus kayak pipa. Jadi ini tengah-tengahnya itu berlubang atau bolong ya. Bolong ini jadi nggak ada kolesterolnya. Jadi nggak ada minyak atau nggak ada plak-plaknya yang ada di pembuluh darah ini ya. Jadi ini seharusnya lurus. Tapi ternyata si orangnya itu mempunyai penyakit jantung koroner. Lah bentuknya seperti ini.
Ini seperti ini jadinya, jadi nggak lurus lagi karena di dalam pembuluh darahnya itu sudah ada plaknya. Ya, nah jadi setelah arteri koronaria menjadi mengeras dan menyempit karena plak, itu aliran darah ke otot jantung semakin sedikit dan semakin sulit. Jadi aliran darah yang mau ke jantung, yang mau diedarkan ke seluruh tubuh itu tidak bisa. Jadi otomatis aliran itu tersumbat gitu karena ada plak di sini. Nah, otot jantung tidak bisa mendapatkan darah atau oksigen yang dibutuhkan. Nah, ini karena adanya jantung koroner atau ada penyempitan ini, maka otot jantung tidak bisa mendapatkan darah. Jadi darahnya tidak bisa diedarkan ke seluruh tubuh, hanya di beberapa tempat saja. Nah, ternyata pada jantung koroner ini ada rasa yang biasanya dirasakan oleh si orang yang menderita jantung koroner, seperti timbulnya nyeri dada, dan jika arteri tertutup maka terjadi serangan jantung. Pernah mendengar penyakit serangan jantung? Iya, Miss, pernah. Pernah. Nah, Serangan jantung pernah, Miss. Pernah. Pak pernah. Tuh. Serangan jantung kok setahuku biasanya kok dikagetin bisa kena serangan jantung ya, Miss ya. Nah, biasanya kalau serangan jantung kalau sudah parah itu biasanya terkena stroke. Pernah dengar? Oh, enggak bisa gerak-gerak ya. Iya. Katanya kalau kita sering ngagetin orang nanti kemungkinan bisa kena serangan jantung kok sering kaget. Jadi makanya kalau ada orang yang mempunyai penyakit jantung itu nggak boleh dikagetin, gitu ya. Nanti Kalau nggak tambah parah. Iya, nanti kalau dikagetin otomatis si jantungnya ini kan nanti kaget, juk gitu ya. Maka otot yang seharusnya bekerja dengan normal itu bekerjanya secara itu. Jadi terjadi penyakit stroke itu tadi. Nah, oke, sekarang Miss Jula buka pertanyaan. Masih membahas tentang jantung koroner ya, bukan hepatitis atau hipertensi ya. Ayo. Tadi Abraham mau tanya, Miss. Ayo Abraham tanya apa? Miss, kalau mau sembuh dari jantung koroner itu gimana? Ayo, kalau jika kita sakit, apa yang kita lakukan biasanya? Coba, sebelum Abraham bertanya, Miss Jula tanya. Minum obat lah. Minum obat. Obat istirahat, Miss. Sama istirahat. Istirahat yang cukup, makanan yang bergizi, terus minum obat. Bergizi. Kalau aku sih minum obat sama makan itu toh. Oh, nggak istirahat. Berolahraga. Secara rutin ya. Oke, sekarang ada lagi pertanyaannya? Itu Nggak ada? plak itu kayak minyak dari makanan gitu, Miss. Iya, benar. Jadi kayak minyak yang bertumpuk lama, tapi minyaknya itu bisa menyebabkan penyumbatan. Jadi misal minyaknya bercampur dengan zat-zat atau bakteri-bakteri yang ada di aliran darah, itu nanti juga akan mempengaruhi terjadinya plak gitu. Penumpukan kolesterol, yang suka makan pentol-pentol, yang suka makan sate kambing, ayo. Ya, aku suka pentol. Aku makan. Aku sukanya tuh Aku jarang makannya selamat, makannya jarang. Yang suka makan bebek goreng ya. Itu mungkin belum pernah sama sekali bisa bebek goreng. Enggak pernah sama sekali. Ya. Iya, itu juga. padahal enak loh. Terus yang suka makan kacang-kacangan. Miss, Kacang goreng, kacang rebus. Miss, Iya. Elin tanya, Miss. Katanya ini, Miss, kalau kok ketika ketemu orang baru atau orang yang disuka kok bikin deg-degan gitu ngomongnya. Mungkin kalian jatuh cinta. Aji, sama siapa, Lin?
Enggak ya. Jadi mungkin ya tadi itu. Ketika ketemu orang baru atau orang yang disuka bikin deg-degan, iya nggak apa-apa, itu manusiawi. Berarti Wajar itu. Kalau yang nggak kayak gitu setan. itu normal. Jantung itu bekerja dengan normal berarti. Ya, jadi nggak, aduh, kok ketemu orang ganteng kok biasa aja, ya, nggak apa-apa, itu hal normal. Seperti kita dipanggil untuk membacakan puisi di atas panggung. Kan Ya, pasti kalau kita- tampil di depan anak-anak Waduh, itu malu. piye. Iya, nervous kan. Nah, itu juga yang bekerja jantung kita kan. Karena apa? Pikiran kita Malu. ya. Nah, jadi dari pikiran kita sendiri itu mempengaruhi jantung kita, bekerjanya jantung kita. Terus kalau dipanggil Miss Yula, coba sekarang Andrew membaca puisi bahasa Inggris di depan kelas. Nah, pasti, aduh Miss, takut Miss, aduh Miss, derdek Miss, ya. Nervous Miss, nggak apa-apa, itu manusiawi. Berarti jantungnya bekerja dengan normal, gitu, nggak apa-apa, ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Apa ini? Ya elah, enggak. Nggak apa-apa, kan kita bercanda biar pelajarannya nggak ini ya, nggak monoton ya, nggak ngantuk. Serius amat. Iya, nggak serius-serius amat, tapi harus serius ya. Harus serius, soalnya Serius ini tapi bercanda. Ada bercandanya nggak apa-apa, tapi harus serius tentang pelajarannya. benar. Jadi ini besok mungkin kebanyakan ya yang dikeluarkan Miss Bila di slide ini keluar di PH ya. Jadi minta tolong dipelajari lagi untuk record dan PPT-nya ya. Oke. Yang PAS itu belajar dari PTS sama PH 34 ya? Dari PH 1 sampai PH 5. Bukan maksudnya itu yang di PTS Nah. kan ada bab 1, 2, 3. Terus? Berarti kan belajar dari PTS-nya aja kan sudah belajar tema 1, 2, 3. Iya boleh, bisa. Jadi mulai dari PTS tema 4 dan tema 5 ya. Oke, karena sudah kurang 10 menit. Aduh, Zoom-nya Miss Jula kembali ke basic lagi nih. Mana ini? Nah, langsung Miss Jula cepat aja ya. Kenapa Miss lagi, Miss? Kenapa jadi basic lagi, Miss? Iya, kembali ke basic lagi. Soalnya bulannya sudah habis. Gak apa-apa, nanti Oh, diperbarui. Zoom Premium tuh sebulan sekali habis ya, Miss? Oh. Nah, sekarang ke Hipertensi dan ya. hipotensi. Tahu varises. Oke, ke hipertensi. Ayo siapa tadi? Odi ya? Odi. Oh, Michael Ya. belum ya, Michael ya? Udah, Miss. Gamis, Michael. Dan koroner dia. Koroner. Remiel. Aku mau Miss, Afra, Miss. Yang hipertensi, Miss. Sabar, boy. Nanti pasti aku bagi semua. Ya, nanti dibagi semua. Ayo. Aku varises saja, Miss. Aku yang varises. Tadi Miss baca kan, Miss? Halaman 29 tadi. Iya, Miss. Hipertensi dan hipotensi. Hipertensi merupakan kondisi ketika tekanan darah di dalam pembuluh arteri meningkat. Hipertensi merupakan istilah untuk tekanan darah tinggi, yaitu lebih dari 120/80 mmHg. Oke, Tekanan stop. 120/80 mmHg. Tadi yang ditanyakan Odimis mmHg itu apa bacanya ini? Milimeter merkuri, ya. Jadi kalau mmHg, mm itu milimeter, Hg itu merkuri, ya. Jadi kalau baca 120/80 milimeter merkuri gitu ya. Oke, dilanjutkan.
hipertensi merupakan istilah untuk bukan. Tekanan darah normal sama dengan atau lebih rendah dari 120/80 mmHg. Angka 120 menunjukkan tekanan darah saat jantung berkontraksi. Angka 80 menunjukkan tekanan darah saat jantung berelaksasi. Faktor yang dapat menyebabkan hipertensi antara lain usia lanjut, gaya hidup tidak sehat, jarang berolahraga, dan stres. Sementara hipotensi atau tekanan darah rendah merupakan kondisi ketika tekanan darah di dalam pembuluh arteri menurun, yaitu lebih rendah dari 90/60 mmHg. Faktor yang dapat menyebabkan hipotensi antara lain faktor usia, kondisi cuaca, dan efek samping obat-obatan. Oke, thank you Adi. Ya, jadi hipertensi dan hipotensi itu berbeda ya. Kalau hipertensi itu tinggi, kalau hipotensi itu rendah, ya. Jadi kalau hipertensi lebih gampangnya itu tinggi, hiper ya, hiper itu tinggi. Kalau hipo itu rendah. Jadi kalau hipertensi itu darah tinggi, kalau hipertensi darah tinggi, kalau hipotensi itu darah rendah, ya. Seperti pada saat kita duduk, langsung kita berdiri tanpa diam dulu. Ada yang pernah merasakan pusing? Habis tidur terus bangun gitu. Aku pernah, Miss. Liar. Terus? Gak pernah tulis. Ya udah, terus langsung ngeblur, Miss. Biasanya ceknya itu kurang dari batas normal. Batas normalnya itu kan 120/80 mm merkuri ya. Jadi kalau dari bawahnya, dari bawah 120 ini sudah termasuk ke hipotensi ya. Tapi kalau di atasnya 120 itu termasuk ke hipertensi gitu ya. Oke. Jadi pada saat kurang darah atau darah rendah atau hipotensi, namanya banyak ya. Hipotensi itu sama dengan darah rendah atau kurang darah. Itu darahnya 80 ini ada ya, angka 80. Jadi kalau sudah masuk ke 80 itu termasuk ke dalam hipotensi ya. Kalau di atas 120 itu termasuk hipertensi gitu ya. Sekarang Miss Yula tanya sama Jadi. Hipertensi apa Jadi? Hipertensi itu. Ayo kan melihat buku, pasti kan setelah mendengarkan penjelasan dari Miss Yula, pasti kan ini ya. Pasti. Kenapa? Darah tinggi, Miss. Iya, darah tinggi, pinter. Kalau hipertensi itu biasanya di atas atau di bawah 120? Bawah. Di bawah. Di atas ya. Kalau hipertensi itu di atas. Oh, tadi Miss kedengarannya bilangnya. Ayo, di atas atau di bawah 120? Berarti di atas ya, di atas 120. Pokoknya melebihi, misal 130, 140, itu termasuk ke dalam hipertensi. Jadi, Miss Yula tanya sama Abraham, kalau tadi jadi sudah menyebutkan hipertensi, sekarang Miss Yula tanya sama Abraham ya, hipotensi. Apa hipotensi? Ayo, hipotensi, ayo. Nggak fokus ini main chat sendiri. Hipo. Berarti darah apa? Darah apa? Darah rendah. Oke, Miss Yula tanya sama Michael.
Bila tanya sama Michael, kalau hipotensi itu darahnya di atas 120 atau di bawah 120? Bawah. Di bawah, pinter. Nah, jadi pada saat hipertensi itu kebanyakan orang-orangnya itu suka makan asin, suka makan makanan olahan atau fast food kayak di KFC, di McD, ya. Makanan-makanan ayam goreng crispy itu kan asin, terus berminyak juga. Itu kalau semakin lama dan semakin ditumpuk-tumpuk itu akan menyebabkan hipertensi atau darah tinggi. Ya, makan makanan minuman yang mengandung pemanis buatan itu juga seperti Coca-Cola, Fanta, Sprite itu kan manisnya terlalu manis ya. Nah, itu juga akan mempengaruhi dan meningkatkan kolesterol atau tekanan darah tinggi ya. Jadi kolesterol itu apa tadi? Makan makanan berminyak, makan makanan asin, makan makanan yang terlalu manis gitu ya. Boleh. Oke. Nah, faktornya itu lanjut usia atau usianya sudah tua. Itu faktor pertama yang mempengaruhi penyakit hipertensi ya. Lalu gaya hidup yang tidak seperti tadi, makannya tidak diatur, tidak makan sayuran, tidak pernah makan buah-buahan, lalu makannya itu ngawur. Ada ayam goreng, makan. Ada bebek goreng, makan. Ada sate kambing, dimakan. Ya, tapi tanpa olahraga gitu ya. Ya, kenapa? Apa namanya itu kalau makan tempe sama tahu gitu juga mempengaruhi enggak, Miss? Kalau tahu sama tempe itu enggak sebenarnya, tapi kalau gorengnya terlalu asin, ya goreng tahu tempenya terlalu asin itu juga akan mempengaruhi, tapi enggak langsung, akan sedikit menumpuk gitu. Nah nanti kelihatannya itu pas kapan? Kelihatannya pada saat sudah tua atau lanjut usia, ya. Nanti kalau Zoom-nya mati, langsung join lagi ya. Oke, sekarang Jula lanjutkan. Nah ini gejalanya hipertensi, pusing, mual, sesak nafas, muntah, atau pendarahan hidung, mimisan ya biasanya. Kalau makan terlalu manis, makan terlalu asin, itu juga ya. Nah ini hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder